Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keajaiban doa, hal-hal yang berkaitan dengan doa, tips-tips bagaimana agar doa kita didengar lalu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita menemukan beberapa ayat dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bahwa Allah menjamin setiap orang yang berdoa mesti akan diijabah, mesti akan dikabulkan. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku pasti mendengar, mengijabah, menjawab, membalas seruan orang-orang yang menyeruku, doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Dalam hal ini, sahabat Zakat TV, kekuatan doa, meskipun Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan, tetapi ternyata tidak semua doa langsung diijabah oleh Allah. Tidak semua doa langsung menembus langit. Karena ada beberapa doa yang terhenti, terhalang oleh berbagai hal. Itulah yang kita sebut nanti dengan etika berdoa. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika ada seseorang berdoa kepada Nabi dan orang tersebut dalam keadaan safar. Orang safar sedang melakukan perjalanan, biasanya hatinya langsung nyambung, ittisal, connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebenarnya pernah mengatakan di hadis yang lain, la ta'dullah illa wa anta muqinun bil ijabah. Jangan berdoa kecuali Anda yakin bahwa Allah pasti mengijabah. Allah pasti mendengar apa yang Anda doakan, apa yang Anda minta. Namun ada penghalang. Penghalang tersebut tiada lain adalah disebutkan di hadis tersebut. Orang itu berdoa dan mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb." Bajunya sangat lusuh saking dia sangat jauh melakukan perjalanan safar. Rambutnya pun berdebu, menunjukkan bahwa dia betul-betul sudah sangat capek dan dia sudah betul-betul connect kepada Allah karena capeknya, karena dia sudah meninggalkan dunianya. Namun apa yang terjadi? Ketika orang itu mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku," lalu berdoa dengan apa yang dia minta, Nabi mengatakan, "Wa ma'kaluhu haram." Apa yang dia makan haram, wa mashrabuhu haram. Apa yang dia minum haram. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Anna yustajablah." Bagaimana mungkin Tuhan akan mengijabah, menjawab doa orang-orang yang di dalam dirinya, di dalam tubuhnya ada sesuatu sel, sesuatu darah daging yang tercipta, terbuat dari sesuatu yang haram. Maka ketika kita bertanya, kenapa doa saya mungkin belum diijabah oleh Allah? Barangkali saya, Anda semua pernah memakan sesuatu yang syubhat ataupun haram. Dalam hal ini Nabi SAW mengatakan, "Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang terbiasa bermain-main dengan syubhat. Syubhat itu minimal ada sesuatu yang dimakruhkan tapi mendekati kepada yang haram. Para ulama menyebut istilah ini dengan makruh li tahrim. Suatu yang makruh tapi mendekati kepada yang haram. Dalam hal ini, waman waqa'a syubhat, Nabi mengatakan, siapa yang sering-sering bermain dengan makruh, yang syubhat tersebut, maka lama-lama dia akan terjebak kepada yang haram. Jadi, sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, meskipun saya, Anda semua sering haji, sering umrah, banyak bersedekah, tetapi kita memakan yang haram, jangan harap doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW menyebutkan perkara lain, menyebutkan masalah lain. Kapan seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala?
kapan seseorang doanya diijabah oleh Allah SWT. Di dalam hadis-hadis yang banyak itu kita dapat menyimpulkan minimal dua hal. Yang pertama, doa diijabah itu ada kalanya berkaitan dengan waktu. Kita menyebutnya zamani, berkaitan dengan zaman. Dan suatu saat ada yang berkaitan dengan makaniyun, tempat. Misalnya di Rukunul Yamani, di Ka'bah sana, di Muzdalifah, di Arafah, itu tempat. Dan kalau Arafah bergabung, tempat dan waktu. Jadi ketika seseorang berdoa, ada waktu-waktu yang mustajab, yang sangat cepat tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tempat-tempat tertentu yang mustajab. Sebenarnya apa kaitan tempat dan waktu tersebut? Ketika Nabi SAW mengatakan, misalnya contoh yang pertama, waktu. Ketika Nabi menjelaskan kapan seseorang dekat kepada Allah dan doa afdal, Nabi menjawab, inda kulli maktubah, atau uqba kulli maktubah, setiap selesai sholat wajib. Dalam hadis lain, sulusul lail akhir, sepertiga malam terakhir. Dalam waktu lain, pada hari Jumat, ba'da asar. Dan banyak sekali. Itu semua ternyata kalau kita gabungkan ada satu maghza, satu inti makna yang terkandung di sana, yaitu saat itu seseorang berdoa, hatinya langsung nyambung kepada Allah SWT, dan dia merasakan keyakinan yang luar biasa. Bukankah kita habis sholat, hati kita jernih? Dan orang yang hati jernih ketika berdoa, doanya langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan orang yang malam hari. Ketika malam hari sepertiga malam terakhir, di saat itu tidak ada gelombang-gelombang suara yang lain sehingga mengganggu pikiran dia, memori dia, imajinasi dia, khatir, sesuatu yang melintas dalam hatinya. Ketika tidak ada sesuatu yang melintas yang mengganggu pikirannya sehingga membuat hatinya langsung connect kepada Allah, ittisal, nyambung kepada Allah, maka saat itu doa mustajab. Wajar kemudian Tuhan Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, mengenai aku, maka katakanlah qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang merasakan kedekatan dengan Allah SWT. Demikian sahabat Zakat TV, kita kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita membicarakan mengenai bahwa ada saat-saat, tempat-tempat yang mana di saat itu atau di tempat itu doa dikabulkan oleh Allah SWT. Dan kita sudah menjelaskan bahwa tempat atau saat-saat itu adalah saat ketika kondisi seorang hamba merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu doa dikabulkan oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, kapankah waktu-waktu tersebut? Dalam banyak hadis disebutkan, yang pertama seperti yang pernah kita singgung sebelumnya adalah sepertiga malam terakhir. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari, Muslim dan para imam yang lain. Kemudian yang kedua, setelah selesai sholat, yakni sholat wajib. Kenapa? Karena setelah seorang sholat wajib, maka dia merasakan kejernihan hati dan dia akan pede, kalau bahasa lainnya adalah yakin bahwa doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada waktu lain, yaitu pada hari Jumat.
Para ulama kita berdebat apakah waktu tersebut adalah antara dua khutbah atau setelah asar. Kebanyakan hadis yang kita temukan adalah setelah asar. Namun bagi yang ingin hati-hati dapat keberkahan, silakan mencari dua waktu ini, antara dua khutbah dan setelah asar. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa doa yang mustajab adalah pada malam Aid, pada malam hari raya, baik hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitr. Waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang sangat luar biasa, yang mana ketika orang sudah selesai puasa 30 hari atau 29 hari, lalu dia memohon kepada Allah, tentu dia akan yakin, pede untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu adalah waktu safar, saat kita sedang bersafar, saat kita sedang melakukan perjalanan jauh. Dalam hal ini Nabi pernah mengatakan, as-safar qit'atun minal adzab. Orang yang sedang berjalan, melakukan perjalanan, dalam hadis Imam Muslim dikatakan mendapatkan sepotong bagian dari azab. Bukan berarti ini azab neraka. Di saat-saat itulah kemudian doa itu mustajab. Kenapa? Seseorang kemudian merasa takut mati, lalu kemudian dia ingin dekat kepada yang menciptakan kematian itu, yang memberi kematian itu. Di saat itulah ketika ada ketersambungan antara rohani seorang hamba yang sedang musafir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncullah rasa tawakal. Saat itulah seseorang yang berdoa akan dikabulkan doanya, tapi dengan syarat seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa makanan minumannya adalah halal. Setelah kita menyebutkan hal-hal ini, ada yang kedua, bahwa kalau tadi saat-saat, jam-jam, waktu-waktu, maka yang sekarang adalah tempat. Adapun tempat-tempat yang mustajab, maka kita menemukan dalam banyak hadis-hadis Nabi, tempat-tempat yang mustajab itu antara lain adalah Muzdalifah, Rukun Yaman, atau saat melihat Ka'bah, di Safa Marwah, di antara Raudhah dan mimbar Rasulullah SAW, antara Hijr dan mimbar Rasulullah yang kita sebut dengan Raudhah. Raudhah riyadun min riyadul jannah. Raudhah itu adalah salah satu taman-taman surga. Secara fisik kita ketika melihat tempat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat yang bisa menghubungkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik saat ataupun tempat, dua hal ini meskipun secara letter like harfiah berbeda, tapi pada hakikatnya intinya sama, yaitu saat orang yakin kepada Allah. Benarlah Rasulullah SAW bersabda, la tadu'ullah, janganlah kamu berdoa kepada Allah illa kecuali wa anta muqinun bil ijabah, kecuali engkau yakin bahwa Allah akan mengijabah, mendengar, membalas dan mengijabahi. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, setelah kita membicarakan mengenai tempat dan waktu-waktu yang mustajabah, maka saat ini kita akan membicarakan topik yang berkaitan, yaitu meskipun saya dan Anda semua berdoa di tempat tersebut atau berdoa di saat-saat yang mustajabah tersebut, namun kadang-kadang kita berpikir, kok doa saya belum diijabah oleh Allah? Kenapa doa saya belum didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan lintasan hati tersebut. Ini merupakan bisikan dari syaitan. Ini bukan bersumber dari hati yang jernih,
berarti iman kita sudah mulai tergoyahi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu da'watin mustajabah. Dalam riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi dikatakan, semua doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua doa pasti dikabulkan karena Allah punya nama Sami'un Mujibun. Allah punya doa Sami', Maha mendengar. Allah punya nama Mujib, Maha mengijabahi. Maka tidak mungkin Allah yukhliful mi'ad. Allah kemudian melanggar janjinya, sedangkan dia mengatakan, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, minta kepadaku, aku beri apa yang kamu minta. Namun seperti yang kita katakan tadi, doa kita sudah kita lafazkan di tempat-tempat yang sangat mulia, di waktu-waktu yang istijabah, mustajabah. Lalu kenapa? Ternyata Nabi mengatakan, ada kalimat setelah hadis ini, kullu da'watin mustajabah, semua doa dikabulkan kecuali malam ya'jal, selama lam ya'jal, selama kita tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang engkau maksud dengan tergesa-gesa itu apa wahai Rasulullah? Ma hiyal ajal, ma huwal ajal. Dalam riwayat Abu Daud, mal ajal ya Rasulullah. Apa yang disebut tergesa-gesa itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, ayyaqulal abd da'autullah wa lam yujibli. Ketika seorang hamba mengatakan dalam hatinya kah atau lisannya kah, aku sudah berdoa kepada Allah saat umrah di Rukun Yamani, di Muzdalifah, di tempat-tempat yang luar biasa, di Safa, di Marwah, di Raudhah, atau malam hari sepertiga malam, atau setelah sholat, tapi Tuhan Allah SWT belum mengabulkan doaku. Ketika kata-kata ini dengan segala maknanya, segala redaksinya pernah terbersit dalam pikiran kita, langsung katakan, na'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan kekuasaan Allah dari bisikan setan. Itu setan. Nabi mengatakan, ketika seseorang mengatakan, aku berdoa kepada Allah, tapi Allah belum kabulkan, berarti saat itu kita sudah memviolatekan, sudah menggagalkan, mengcancel semua doa kita yang telah kita doakan, kita mintakan kepada Allah di tempat-tempat dan waktu yang mustajabah tersebut. Jika kita pernah seperti itu, maka doa-doa terdahulu itu harus diulang lagi, karena doa-doa terdahulu sudah gagal. Dalam hal ini, boleh kita ambil beberapa kesimpulan dari hadis ini, bahwa doa pasti diterima, doa pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena yang punya otoritas mengijabahi doa adalah yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang mujib, yang Allah yang kita sebut Sami', maka doa itu hanya diterima oleh Allah dan hanya akan diberikan di saat dia mau, pada objek yang kita minta sesuai dengan apa yang dia mau. Imam Ibn Athaillah mengatakan, fi waqtil ladzi yurid, pada saat yang dia mau, bukan pada saat yang saya dan Anda mau. Dan pada objek yang Allah ridai, bukan pada objek yang tidak Allah ridai atau objek yang Allah mau. Jadi sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, doa kita pasti didengar oleh Allah, pasti dijabah. Tetapi itu terserah Allah, kapan dia mau ijabahi, kapan dia akan berikan kepada kita, dan objek bentuk apa yang akan diberikan kepada kita. Terakhir ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, lebih kurang maknanya adalah bahwa semua hamba nanti di hari kiamat yang mukmin itu merasa merugi. Benar kata Allah, la uqsimu binafsil lawamah, aku bersumpah demi jiwa yang suka mencela, baik mukmin ataupun tidak mukmin. Di hari kiamat nanti semuanya akan mencela dirinya. Orang mukmin mencela karena amalnya sedikit, dan ada satu lagi, orang mukmin yang berdoa mencela dirinya, menyesal karena doa-doanya dia minta, ya Allah kabulkan dunia. Ternyata doa-doa yang belum dikabulkan dunia diberikan sekian kali lipat lebih besar saat dia masuk surga. Sehingga kemudian beberapa orang beriman berdoa, berandai-andai di dalam surga, ya Allah, seandainya doa-doa kami di dunia dulu dikabulkan saat ini, bukan dikabulkan dunia. Dan yang menyesal juga adalah yang kedua adalah orang-orang kafir. Orang kafir tentunya menyesal karena dia
masuk neraka. Kesimpulannya adalah doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada etika, ada syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah kita mesti makan minum yang halal, bukan yang syubhat, apalagi yang haram. Dan yang kedua, seseorang yang berdoa harus punya perasaan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seseorang yang berdoa mesti mencari saat-saat dan tempat-tempat di saat dia connect kepada Allah, yaitu saat-saat mustajabah atau tempat-tempat yang suci, yang mana di tempat dan di saat-saat itu seseorang terhubung hatinya kepada Allah. Dan yang terakhir, seseorang yang berdoa jika ingin diijabah oleh Allah, maka tidak boleh tergesa-gesa dengan mengatakan, aku sudah berdoa sampai saat sekarang Allah belum kabulkan juga. Jangan pernah terbesit dalam pikiran kita, karena itu semua menggagalkan semua doa-doa kita. Semoga doa-doa kita diijabahi oleh Allah dengan melaksanakan, mengamalkan etika-etika tersebut. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.